perjuangan reformasi masih panjang. Masih terlalu awal untuk mengatakan bahwa perubahan akan segera kita rasakan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Rumah saya tahu-tahu sudah dilempar batu dan pecah kacanya. Jadi dibobol, kami keluar kepala dulu, terus ditarik gitu sama teman-teman se-RW saya di belakang. Disuruh keluar dari rumah, sempat ada yang dipukul, dan disuruh melihat rumahnya dibakar. Yang dampaknya tidak hanya secara psikologis beberapa termasuk saya. Pak, setelah reformasi, Tionghoa nanti diberi kesempatan yang sama, apa jadinya? Kenapa kota lain tidak jadi korban? Tribuners, di balik layar kali ini sangat spesial karena kita akan membahas terkait dengan tragedi yang pernah terjadi di Solo pada Mei 1998. Bagaimana kerusuhan pecah tidak hanya di Jakarta tapi juga di Solo. Dan salah satu kaum yang menjadi sasaran amuk massa kala itu adalah Tionghoa. Dan sudah bersama saya salah satu aktivis dan juga korban ketika kerusuhan pecah di Solo Mei 1998. Ada Pak Sumartono Hadinoto yang sudah hadir bersama saya di studio. Halo Bapak, apa kabar? Luar biasa, baik. Sehat ya Pak ya? Sehat yang penting. Nah Pak, ketika mendengar kata Mei 98, apa yang terlintas? Ya, suatu tragedi, konflik yang ada di Solo, walaupun para sejarawan Solo selalu menyampaikan kalau di Solo ini tidak ada konflik antar suku, agama maupun ras. Tapi saya selama hampir 70 tahun lahir di Solo, 70 tahun yang lalu sudah mengalami 3 kali konflik. Yaitu tahun 65 G30 SPKI, kemudian tahun 84, 8 berapa itu, tapi nggak terlalu gede. Dan yang terakhir adalah konflik 98. Saya sebutkan terakhir karena mudah-mudahan betul-betul yang terakhir kali, karena konflik ini bukan karena konflik antar suku agama seperti yang sejarawan sampaikan. Menurut saya beberapa kali konflik ini adalah konflik yang dikondisikan, karena Solo selalu dibilang barometer politik, sumbu pendek, jadi dikondisikan untuk terjadi konflik demi kepentingan tertentu atau kepentingan politik tertentu. Jadi ini adalah sebuah sejarah kelam menurut saya. Jadi kalau sejarah yang membahagiakan itu perlu diingat, perlu selalu ditonton. Tapi kalau sejarah kelam seperti 98 sebetulnya sudah tidak untuk diingat kembali, tapi menjadi sebuah pembelajaran yang penting bagi masyarakat Solo, khususnya Wong Solo, kalau saya bilang juga untuk Indonesia. Karena dampak yang didapat sangat luar biasa, sangat menyakitkan, sangat merugikan, dan tidak hanya Tionghoa, walaupun biasanya apabila terjadi konflik itu korban pasti minoritas. Jadi sangat alamiah kalau di Solo saat itu yang jadi korban Tionghoa karena kami minoritas. Tapi tentunya masalahnya korbannya tidak hanya minoritas, hampir semua Wong Solo jadi korban, lebih dari 15.000 karyawan yang jadi menganggur karena mereka bekerja sehari untuk kehidupan sehari, bahkan hasilnya untuk kehidupan keluarga, untuk menyekolahkan adik-adiknya, untuk menghidupi orang tuanya, bahkan untuk berobat. Dan tidak hanya korban langsung adalah mereka yang bekerja pada pusat-pusat pembelanjaan atau toko yang dikorbankan dibakar, tapi mereka yang bekerja buka warung, buka tempat penginapan atau kos-kosan di sekitar tempat belanja itu juga ikut jadi korban. Bahkan beberapa orang jual yang biasanya mangkal di tempat pembelanjaan, mereka juga akhirnya nggak bisa kerja karena tempat pembelanjaannya dibakar. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang dibayar sangat mahal selain tadi tragedi yang sangat kelam.
yang dampaknya tidak hanya secara psikologis beberapa termasuk saya, tapi dampak ekonomi ini yang sangat luar biasa. Bahkan satu hal yang penting dicatat adalah dampak moral. Waktu itu saya menemui Ibu Sri Mulyani, sempat mampir ke Solo. Dia menyampaikan bahwa satu dampak yang sangat merugikan Indonesia, khususnya Wong Solo dan Jakarta, adalah dampak moral di mana satu generasi melihat mengambil barang orang lain itu tidak ada hukumnya. Inilah yang sangat menyakitkan dan sangat merugikan bangsa Indonesia, khususnya Wong Solo. Gitu, Sarah. Baik, ini memang sangat meninggalkan hal yang kelam sekali ya. Betul. Tidak hanya di Solo, tapi untuk bangsa Indonesia sendiri. Dan ketika kerusuhan tersebut pecah, Pak, pada sekitar tanggal 14 Mei ya waktu itu awalnya Bapak tahu ada kerusuhan itu dari mana? Jadi begini, sebelumnya hampir beberapa bulan sering terjadi demonstrasi mahasiswa baik di UNS maupun di UMS, tapi mereka hanya di kampus. Karena melihat pemerintahan yang situasinya sangat dampaknya untuk masyarakat sangat sulit. Waktu itu ekonomi sangat berat. Jadi kami di Perkumpulan Masyarakat Surakarta, karena saya sudah digabung di PMS, mengadakan pasar murah sebulan lebih, bahkan ratusan paket kita jual murah sembako. Saya masih ingat, yaitu beras, minyak, gula melalui kecamatan-kecamatan yang ditunjuk tempatnya di mana setiap kecamatan, berlangsung berbulan-bulan, lebih dari sebulan lah maksudnya. Dan kami dapatkan dari donasi para pengusaha atau anggota Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Nah, tapi yang terjadi pada tanggal 14 itu saya siang hari ditelepon teman, karena saya banyak teman di Orari, juga ada teman di Polres, waktu itu ada Polwi juga di Solo, menelpon saya mengatakan bahwa kelihatannya demonya tidak bisa kondusif, bahkan kelihatannya mau long march menuju kota Solo, yang tentunya melewati jalan utama Slamet Riyadi. Akhirnya saya berinisiatif menelpon beberapa teman-teman di Slamet Riyadi karena banyak yang kenal. Saya minta untuk tutup toko karena agar tidak terjadi apa-apa kalau mereka hanya long march gitu. Tapi ternyata kejadiannya belum selesai saya telepon jam 3, sekitar waktu itu jam 4, rumah saya tahu-tahu sudah dilempar batu dan pecah kacanya. Itu rumah ada pagarnya? Ada. Waktu itu belum pagar rapat, hanya cuman kayu gitu kan. Sekarang seperti kandang harimau karena tak pagar tinggi. Jadi kalau kita melihat rumah-rumah di Solo sampai pintu besinya double, pagarnya sampai tinggi, ini akibat peristiwa kelam tersebut. Jadi mereka pada tidak bisa berpikir normal karena tertekan efek psikologisnya, sehingga kalau yang aman itu adalah pagarnya tinggi. Jadi kalau kamu lewat di depan rumah saya seperti kandang harimau saat ini. Bahkan kalau masuk, saya sendiri pun kalau masuk rumah jadi geli. Karena mungkin saat ini satu-satunya rumah yang dipasangi hidran ada siamesnya. Karena waktu itu saya berpikir saya harus pasang pemadam, kalau ada kebakaran bisa madamkan. Padahal kan konyol. Kalau benar-benar kerusuhan kan kita nggak sempat ngidupin pemadam. Ya lari pastinya. Lebih baik di asuransi lah. Nggak promosi asuransi, tapi mestinya begitu. Tapi saat itu karena stres itu apa yang dilakukan kadang-kadang di luar nalar. Nah disitulah terjadinya, walaupun saya setelah itu mengerti bahwa sebetulnya bukan mahasiswa yang melakukan, mereka cuma demo, tapi sudah dikondisikan untuk semua perempatan dibakar. Bahkan mereka sempat, karena setelah itu PMS mengadakan pendataan dan membantu korban. Kami dapat donasi bahkan sampai luar negeri. Mereka membantu untuk PMS mengadakan program 3 bulan pertama memberikan biaya hidup bagi kepala keluarga dan anggotanya berapa. Kemudian 3 bulan kemudian kita tanya apakah sudah berani untuk kembali berusaha agar ekonomi segera recovery. Seperti yang Bu Sri Mulyani sampaikan bahwa masalah ekonomi ini tinggal tunggu waktu. Keberanian dari mereka korban untuk segera berusaha kembali, untuk segera pulih. Kemudian kalau yang belum kita undur sampai 3 bulan sambil mengurus semua surat-surat yang kebakar. Nah, dari cerita itulah saya sempat dirawat psikiater selama 1,5 tahun. Karena mereka kalau datang kita tanya apa yang terjadi, cuman menangis waktu itu. Dia bilang disuruh keluar dari rumah, sempat ada yang dipukul,
dan disuruh melihat rumahnya dibakar. Jadi saya selalu pesankan kalau pada saat-saat begini banyak tugas akhir mahasiswa itu mengenai, saya tadi pagi pun pagi typing, saya selalu pesankan bahwa mereka harus menonton video-video yang ada di kanal YouTube, di medsos, bahwa untuk sebuah pembelajaran sebagai wong Solo, baik yang asli penduduk Solo maupun yang siang hari 2 kali lipat, mereka ikut menjaga semua perjuangan teman-teman Solo yang sekarang sudah masuk tadi toleransi 10 besar, tidak penting rankingnya di berapa, tapi yang dirasakan sekarang ini kita semua ikut merasakan bahwa Solo ini sudah lebih nyaman. Karena saya pada waktu menerima award dari PBB melalui RFBF dan UNOC di Korea 2018, saya banyak belajar bahwa damai itu dibutuhkan setiap insan di dunia, dan bisa damai karena tidak hanya cukup didoakan maupun dengan slogan, tapi diperjuangkan bersama, semua ikut memperjuangkan, ikut berkontribusi sekecil apapun untuk menjaga Indonesia. Khususnya wong Solo ya berkontribusi sekecil apapun agar membanggakan Solo, dan kita jadi wong Solo jadi bangga terhadap Solo. Ini tentunya seperti itu. Saya selalu pesankan ke adik-adik generasi penerus. Kebetulan saya juga salah satu pengurus di Dewan Harian Cabang 45. Saya selalu sampaikan kita bisa podcast sekarang nyaman, ber-AC ini karena kita merdeka. Dan kemerdekaan Indonesia tidak hanya hadiah, tapi diperjuangkan eyang kita. Bahkan kemarin saya mengadakan acara cengbing, karena saya diberitahu ketua saya di Dewan Harian Cabang 45 ada 5 makam Tionghoa di Taman Makam Pahlawan. Mungkin bagi para pemirsa podcast ini mungkin juga baru tahu. Saya pun seusia 70 baru tahu, dan bahkan ketua kami juga baru tahu karena habis renovasi kan, bahwa ada 5 Tionghoa yang jadi pejuang juga. Jadi saya berharap ini jadi motivasi kita bersama, apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan Bapak Dr. Andes Yap Canbing, putra daerah Solo, ikut menandatangani BPUPKI, Badan Persiapan Urusan Kemerdekaan Indonesia, yang ditandatangani oleh berbagai pemuda yang berbeda suku dan agamanya untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka sudah mengorbankan darah dan nyawa. Bagi generasi muda yang masih kuliah pun, walaupun belum bisa berkontribusi dalam wujud apapun, minimal ikut menjaga kebinekaan di Indonesia ini. Betul, karena jadi ikut berpartisipasi. Ada Indonesia mulai dari Sumpah Pemuda adalah karena keberagamannya. Baik, tadi Bapak sempat cerita kalau dampaknya ini untuk Bapak sendiri sangat-sangat luar biasa ketika mendengarkan korban-korban yang ketika diwawancarai hanya bisa menangis melihat rumah mereka, terpaksa melihat rumah mereka terbakar ketika kerusuhan itu. Nah, saya ingin bertanya, ketika tadi rumah Bapak dilempari oleh kaca, kemudian apa yang terjadi? Ya, jadi saya langsung ditelepon RT dan RW saya. Dia bilang, Pak Martono, sebaiknya Bapak mengungsi di belakang rumah. Tapi kan tidak mungkin, di depan sudah banyak kerusuhan, sudah mulai bakar mobil. Tetangga juga dikeluarkan dibakar. Akhirnya dia bilang, kita lubang tembok belakang. Jadi tembok saya itu masih 1 batu, 40 cm lah kira-kira. Tapi karena tanpa semen itu kalau rumah lama, jadi dibobol, kami keluar kepala dulu. Kalau saya ingat cerita waktu saya kecil, kalau pencuri dulu masuk rumah orang kan masuknya kepala dulu. Terus ditarik itu sama teman-teman se-RW saya di belakang. Dan setelah kami semua ada di belakang, mereka ikut menjaga di depan, dan malam itu kita istilahnya syukuran malam. Kenapa? Karena waktu itu kami sedang merencanakan buka nasi liwet 1000 rasa, karena kami kampungnya namanya Kampung Sewu, di mana para ibu PKK dan Karang Taruna biar ada kesibukan positif dan bisa mendapatkan hasil untuk masuk kas mereka. Kami rame-rame memodali mereka untuk buka nasi liwet di Manahan. Akhirnya nggak jadi buka, kita makan bersama di sana, dan berikutnya kita makan nasi bencana, nasi siap saji, biasanya pakai oseng-oseng sama tempe sama sepotong telur gitu. Kita karena waktu itu sulit untuk cari makan pun, warung semua tutup, jadi kita bersama-sama menikmati makan nasi bencana setiap hari selama beberapa hari, karena yang dimaksud kelam itu
kerusuhan itu berlangsung hingga beberapa hari, termasuk pembakaran-pembakaran tempat-tempat yang sudah dituju. Berarti itu keluar ke tetangga-tetangga justru ikut membantu ya? Iya, betul. Mereka tidak memandang etnis apapun yang ada di karena sekitar. Sejak kecil, karena rumah saya ini sebelah timurnya adalah kampung, gang, belakang rumah juga gang. Kami dulu kalau sekolah, karena saya sekolah di SD Warung Miri dekat, SD Kristen Warung Miri sekarang Widya Wacana, kami jalan kaki. Dan kami selalu berkomunikasi dengan orang kampung yang sama-sama sekolah. Bahkan pulang sekolah kami main bersama, main kelereng, main layang-layang. Jadi kami sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Jadi waktu itu pun mereka ikut menjaga malah. Tapi karena yang menjarah juga sebagian besar adalah mereka yang, ya kalau sekarang orang bilang preman, jadi ya sudah, kita nggak ada yang berani begitu. Ketika kerusuhan itu pecah pada tanggal 14 Mei dan juga di beberapa hari setelahnya itu, yang paling parah terjadi kerusuhan atau dampaknya yang paling parah, mungkin bangunan yang paling parah dibakar di daerah Solo di mana gitu Pak? Hampir semua toko luas dibakar. Kemudian dealer-dealer sepeda motor, kemudian pusat pembelanjaan, Singosaren waktu itu sama Purwosari. Jadi itu semua dibakar dan tidak sehari. Dan bakarnya pun tidak dengan bom molotov. Kalau dengan bom molotov, kalau kita lihat video kan lama kebakarnya. Itu begitu dilempar sesuatu kebakar semua. Jadi saya sekali lagi menyampaikan bahwa apa yang terjadi adalah sebuah skenario yang sudah disiapkan demi kepentingan tidak tahu apa, tapi kenyataannya sampai hari ini kan pemerintah tidak bisa menyelesaikan itu. Tapi menurut saya, walaupun sudah ada tim pencari fakta, saya beberapa kali ketemu, tapi menurut saya yang penting peristiwa kelam ini bukan sebuah untuk dikenang terus, tapi sebuah pembelajaran untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk Wong Solo kalau saya bilang. Kenapa harus Solo? Kenapa kota lain tidak jadi korban? Tidak dikondisikan? Nah ini kan sebuah pertanyaan. Dan sebuah motivasi bagi kami Wong Solo untuk menjaga Solo ke depan. Sudah cukuplah 98 adalah yang terakhir. Konflik itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Mulai dari keluarga kita pun ada konflik, walaupun sekandung. Belum ke RT, ke RW, kelurah, kecamatan, antar kota, bahkan antar negara terjadi perang. Itu kan karena konflik. Padahal konflik ini terjadi kan karena hanya berbeda sudut pandang. Kalau kita mau belajar untuk menjadi orang lain, memandang dari sudut yang berbeda, konflik ini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Makanya kami berharap, saya pribadi, kalau boleh menyampaikan, agar komunikasi di kota Solo ini semakin cair, semakin baik. Konflik apapun bisa terjadi. Kemarin masakan halal, non-halal juga konflik. Ini sekarang ayam goreng biduran yang baru viral berapa hari. Semua bisa terjadi konflik. Ini karena berbeda sudut pandang. Dan mungkin memang salah benar ini kan tipis dari mana kita melihat. Ya, semuanya bisa diselesaikan. Yang penting ke depan semua ini tidak terjadi kembali, semuanya jadi lebih baik, semua diurus dengan aturan yang ada dan bisa duduk bersama untuk membahas ini, tidak perlu adanya saling terjadi konflik yang beneran. Baik. Kemudian Pak, ini kan setelah tadi kerusuhan itu pecah dan akhirnya bisa berangsur-angsur kita sampai saat ini, kita bisa menikmati suasana yang jauh lebih baik. Tapi kan ada titik ketika mereka semua, korban-korban atau masyarakat Solo ini bangkit. Bagaimana caranya waktu itu? Ya, begini, banyak pertanyaan yang sering disampaikan ke saya, khususnya untuk teman Tionghoa. Dia bilang, Pak, kenapa teman Tionghoa ini punya semangat etos kerja yang luar biasa, punya apa? Saya banyak belajar karena saya selalu berkomunikasi dengan banyak orang, dan saya ini pegawainya Wong Solo kalau saya bilang. Apapun yang saya bisa bantu, sekecil apapun, saya siap bantu, karena handphone saya standby 24 jam, dan kontak handphone saya ternyata sekarang sudah 29.000 kontak. Nah, saya belajar begini, jadi sebetulnya orang yang berani berjuang keluar dari zona nyaman, dari rumahnya, dari RT RW-nya, dari kelurahannya, pindah ke lain kelurahan, pindah ke lain kota, ke lain negara, bahkan benua, ini pasti punya kelebihan, yaitu punya keberanian yang lebih dan punya motivasi yang kuat untuk memperbaiki hidupnya. Saya
beberapa kali ketemu orang-orang marketing dari perusahaan macam-macam, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Mereka menurut saya punya kelebihan. Cara menyampaikan dagangannya, cara jualnya, kegigihannya, keuletannya sebelum terjadi closing, itu mereka luar biasa. Bayangin kalau mereka antar benua pindahnya. Yang waktu itu naik kapal, kapalnya masih kapal dengan layar, yang kemungkinan ditelan ombak sangat tinggi, mereka berani itu kan berarti punya modal yang lebih luar biasa daripada kebanyakan orang. Jadi kalau kita melihat tidak hanya Tionghoa sebetulnya yang ada di Indonesia, orang-orang asing yang di sini pasti mereka punya keberanian. Seperti sekarang pun kalau kita kerja di tribun.com, mau dipindah keluar pulau, kan tidak semua mau. Karena tidak semua punya keberanian. Tapi begitu kita punya keberanian lebih, pasti ada kesempatan yang lebih. Dan kita punya motivasi yang kuat untuk mendapatkan yang lebih. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman media waktu itu. Pak, setelah reformasi, Tionghoa nanti diberi kesempatan yang sama, apa jadinya? Dalam tanda petik, mungkin dia tanya, khawatir. Saya bilang salah. Jelek baik itu manusianya. Dan kalau mereka punya kemampuan lebih, ya tentunya kita lihatlah. Lim Swee King yang berjuang untuk Indonesia tadi yang saya ceritakan, Bapak Dr. Andes Siap Champing yang ikut, sebetulnya kembali ke manusianya, bukan sukunya, bukan agamanya. Kalau kita mau melihat dengan kepala dingin, dengan berpikir realita, bahwa orang-orang yang punya kemampuan lebih karena perjuangan mereka ini, kalau diberikan tugas apapun sekarang dengan terbitnya Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia, yang ada WNI dan WNA, ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang luar biasa menurut saya. Satu, menghapuskan diskriminatif yang luar biasa, sehingga nama saya jadi Sumartono. Apa artinya Sumartono kalau korupsi? Padahal Gen Z sekarang namanya Edward Robin, ya kan? Nggak ada yang Paijo, Sarinem, itu kan sudah nggak ada sekarang. Joko gitu aja sudah susah. Ya, inilah yang menurut saya kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah, bukan mengganti nama untuk lebih nasionalis atau menunjukkan nasionalisnya, tapi memberikan kesempatan yang sama. Kalau hak dan kewajibannya sudah sama, tentunya dan kembali melihatnya adalah pribadi ke pribadi, bukan digebiahuyah. Maaf, saya mungkin bisa salah. Kalau kita gebiahuyah, pada saat kerusuhan yang mereka ikut-ikutan tuh ya, menjarah. Kita lihat KTP-nya, kita bisa lihat agamanya apa. Kan kita mayoritas. Terus kita bisa menilai bahwa agama yang mayoritas itu jahat, semua ikut menjahat. Kan enggak. Ini kan kemanusiaannya. Nah, itulah yang makanya kita terus harus belajar. Saya pun selalu sampaikan orang itu belajar sampai saatnya kita dipanggil Tuhan. Belajar melepas keterikatan, belajar merasa punya apa-apa. Karena semua orang Jawa bilang, bondo mung titipan, nyawa mung gadohan, pangkat derajat mung sampiran. Itulah yang saya selalu ingat apa kata Pak Efek Hadi Rudiatmo kalau sering sharing, itu selalu saya ingat. Bahwa kita tugas hidup sebagai manusia ini hanya menyelesaikan tugas berapa tahun. Yang mana kita sudah selalu harus ingat bahwa semua hanya tugas yang harus dilakukan sebaik mungkin. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Baik, karena kegigihan ya, korban-korban waktu itu tidak hanya Tionghoa, tapi juga masyarakat Solo yang lainnya. Karena kegigihan mereka bisa bangkit sampai sekarang ini. Kemudian ketika waktu kerusuhan itu dan dilihat dari kacamata sekarang, sudah tepatkah peran yang diambil pemerintah ketika kerusuhan itu terjadi dan penyelesaian mereka? Iya. Jadi begini, penyelesaian tidak ada selesainya sampai sekarang. Belum diselesaikan. Tapi menurut saya itu tidak begitu penting lah. Menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana ke depan. Orang kalau selalu hanya melihat masa lalu, tidak akan maju. Kita harus punya mimpi yang ke depan. Kalau kita melihat semua orang bilang Indonesia ini sangat kaya raya. Saat ini kita situasi dunia sulit, kita jadi ikut sulit. Ya, mestinya banyak hal yang kita bisa pikirkan, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah maupun semua yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan. Bagaimana kita membudidayakan, karena kalau kita melihat rakyat kita yang sedemikian hebat, jumlahnya banyak, negaranya kaya, itu harusnya lebih gampang kalau kita melihat China sekarang. Bayangkan saat China yang sangat-sangat terpuruk waktu itu,
dengan negara besar, penduduknya besar, luas sekali benuanya. Itu mereka bisa memanfaatkan, kita tinggal belajar sebetulnya. Orang itu kan belajar kebaikan memang lebih susah daripada belajar jelek. Jelek itu lebih gampang. Tapi kalau mau belajar menurut saya apapun kita bisa adopsi. Bisa ambil alih teknologi, cara kebijakan-kebijakan apa dengan situasi yang hampir mirip, itu kita bisa terapkan di Indonesia. Menurut saya inilah yang saatnya kita tidak perlu menunggu kapan. Saya selalu bilang orang mau berbagi, orang mau melayani itu tidak nunggu besok kalau sudah tua, besok kalau sudah mapan. Mulai muda pun waktu itu saya masih ingat SMA pun saya sudah bisa berbagi walaupun hanya tenaga dan aktiflah membantu apapun yang bisa dibantu. Nanti kalau sudah tua seperti sekarang, saya juga paling bisa membantu berbagi pengalaman seperti sekarang. Tapi pada saat muda, saat kita repot-repotnya, itu justru kita bisa berbagi banyak. Yang penting mau, mampu, dan meluangkan waktu. Karena kalau tidak mau meluangkan waktu, orang-orang yang lagi sibuk, nanti kalau lagi usahanya agak sepi, lah ngapain saya harus berbagi wong lagi sepi. Nanti kalau rame, lah sayang ini baru rame-ramenya kok ditinggal berbagi. Lah mau kapan? Ya meluangkan waktu lah. Kalau sudah memang mau berbagi itu komitmen, ikhlas, niat baik, itu kuncinya. Dan yang dilakukan ya meluangkan waktu tadi. Itu ya, ada kuncinya 3 itu ya. Iya. Supaya bisa, mungkin Tribuners juga bisa meluangkan waktu untuk berbuat kebaikan juga. Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya? Komitmen, ikhlas, dan niat baik, luar biasa. Saya merasa hanya menanam sebutir padi, saya bisa dapat nasi goreng, ayam goreng, bahkan telur mata sapi. Walaupun bukan berwujud materi. Oke, terakhir nih Pak. Jika saat ini ada banyak sekali masyarakat, khususnya para kaum muda nih, apa yang akan Anda sampaikan terkait peristiwa 98 untuk para kaum muda di Indonesia? Ya. Pertama, kalau sempat silahkan melihat apa yang terjadi 98 di kanal YouTube, di kanal medsos semua ada. Agar bisa merasakan. Kemarin pada waktu launching salah satu wawancara saya dengan mahasiswa, begitu ditanya apakah Anda membayangkan kejadian ini, semua bilang tidak pernah membayangkan sebegitunya kejadian itu. Nah, itu cukup. Tapi yang ada di pikiran kita semua setelah melihat adalah bagaimana hal itu tidak akan terjadi kembali. Khususnya Wong Solo tadi saya bilang. Bayarnya terlalu mahal. Dengan apa yang didapat tuh nggak imbang menurut saya. Karena semuanya jadi mundur. Kalau kita sudah jalan sampai titik tertentu, kita akan mundur. Karena kehancuran kota Solo waktu itu. Sarana, prasarana semua hancur. Trauma ini kan menghancurkan segalanya. Ya, dari situ kita belajar bagaimana menyikapi ke depan apabila terjadi konflik. Bagaimana komunikasi diperbaiki. Konflik pasti terjadi. Nggak mungkin bisa tidak ada konflik dalam kehidupan ke depan dan sekarang. Tapi bagaimana menyikapi konflik itu? Kalau bisa diminimalis, dicarikan solusi, alangkah indahnya. Kita semua bisa hidup berdampingan, konfliknya bisa dihilangkan penyebabnya, agar ke depan tidak akan terjadi konflik seperti itu. Semua butuh pekerjaan, semua butuh hidup, semua butuh kenyamanan, semua butuh kedamaian. Ini yang kita perjuangkan bersama. Dan semuanya nyaman jadi Wong Solo, bangga jadi Wong Solo. Saya selalu sampaikan, saya kebetulan turunan kelima dari nenek moyang saya yang hijrah dari China ke Indonesia. Dan saya, orang bilang ampiang. Tahu ampiang? Makanan khas gula Jawa kacang Cina kalau orang bilang. Jadi saya blaster. Tapi saya nggak bisa tahu darah saya Jawanya berapa, Tionghoanya saya, bahkan suku yang lain. Karena setelah dicek oleh dokter PDTDI, saya kebetulan di PMI, dokter transfusi darah yang menyelesaikan studinya di Australia, penduduk Indonesia itu setiap suku tidak ada yang asli. Pasti ada campurannya. Jadi saya nggak tahu berapa persen Jawa, Tionghoa maupun yang lain. Tapi yang penting saya 100% Indonesia. Bangga jadi warga negara Indonesia, berkontribusi sekecil apapun untuk Indonesia. Karena kita ikut membanggakan Indonesia agar kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu pesan saya ke generasi muda. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Pak, sudah sharing banget. Ini semuanya, ya sebagai saya pribadi nggak bisa membayangkan apa yang terjadi di kerusuhan
98, bagaimana hancurnya Solo, bagaimana hancurnya Indonesia. Tapi kita sebagai kaum muda Tribuners, ayo kita sama-sama untuk menjaga supaya tidak ada kerusuhan lain lagi yang pecah di Indonesia ataupun di wilayah-wilayah lain. Baik jelek tetap manusianya, dan yang jelek harus diproses hukum yang ada. Kita tegakkan bersama. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di balik layar selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.